Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam satu hati. Saya Hoirul Dayat dari SMK Bina Mandiri Bekasi. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem VMatic. Ya, di sini saya akan memberitahukan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Ya, di sini kita melihat kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasar untuk pengetahuan menelaah prinsip kerja sistem kopling otomatis. Ya, untuk keterampilannya merawat berkala sistem kopling otomatis. Ya, ada juga tujuan pembelajaran. Ya, sini tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan cara kerja sistem VMatic. Ya, yang kedua, siswa dapat menjelaskan komponen sistem VMatic dan fungsinya. Dan ketiga, siswa dapat melakukan langkah perawatan sistem VMatic atau CVT. Ya. Ini lanjut berikutnya, pengertian sistem VMatic. Ya. Pengertian sistem VMatic atau CVT. Sistem VMatic biasa disebut dengan CVT atau dalam panjangannya adalah Continuously Variable Transmission. Adalah mekanisme otomatis yang mengubah perbandingan gigi tanpa langkah-langkah dan mengubah daya mesin menjadi gaya dorong optimal tanpa kejutan adanya pergantian gigi. Ya, setelah pengertian, kita akan mengetahui komponennya. Nah, komponen yang ada di sistem CVT atau VMatic. Yang pertama ada drive pulley, ya, ada driven pulley, ada kopling sentrifugal, dan ada yang terakhir adalah drive bell. Ya, kita pertama akan membuka yang drive pulley. Ya, komponen drive pulley apa saja? Nah, di sini ya meliputi berbagai macam komponen. Yang pertama ada rem plate ya sebagai penutupnya, lalu slide piece, lalu ada wedge roller, lalu ada movable drive face, lalu movable drive face boss, dan yang terakhir drive face boss. Nah, disinilah komponen yang ada di drive pulley. Ya, di sini. Nah, di sini ada contohnya. Nah, berikutnya adalah driven pulley. Nah, di sini driven pulley ya, kebetulan ada komponennya di sini. Ya, sama seperti yang saya pegang di sini. Kebetulan hanya bagian belakangnya saja untuk driven pulley. Yang meliputinya banyak. Ya, ada snap ring, needle bearing, ya, ball bearing dengan seal. Lalu di sini ada driven face. Lalu ada roller guide dan guide rollernya atau biasa disebut dengan torsi cam. Ya. Lalu ada oil seal, lalu ada movable driven face. Ini movable driven face-nya yang bagian depan, yang belakang driven face-nya. Lalu ada o-ring, oil seal dan seal collar atau penahannya. Nah, berikutnya setelah konstruksi driven pulley, ya, kita akan melihat namanya konstruksi kopling sentrifugal. Nah, kopling sentrifugal ini bagian yang depan ini. Ya, meliputi ada eklip ya sebagai penguncinya. Lalu ada set plate. Ya, ada plate di sini. Lalu ada clutch wake. Ini clutch wake-nya atau kampas koplingnya ya. Lalu ada show spring ya atau per kampas koplingnya. Dan yang berikutnya ada damper rubber sebagai peredamnya. Lalu ada drive plate. Nah, ini drive plate yang bagian depan. Ya. Dan yang ini mur clutch driven pulley. Lalu ada clutch outernya juga sama di sini. Ya. Clutch outer, ada washer dan ada murnya. Saya seperti ini. Ya. Nah, di situ ada petunjuk keausan pada clutch wake. Nah, di sini kita bisa melihat kondisi baru atau tidak ya. Pertama dari tebal lininya ya, yang baru dan yang sudah aus. Kalau aus sudah pasti lininya sudah menipis. Ya, kalau masih baru pasti kondisinya masih dalam keadaan tebal. Ya, seperti ini contoh yang saya punya masih dalam keadaan tebal. Mungkin nanti saya jelaskan cara pengukurannya. Yang lanjut setelah kopling sentrifugal. Nah, kita menjelaskan tentang drive belt ya. Nah, drive belt ini terbuat dari karet sintetis dan mengandung fiber sehingga tahan terhadap perentangan, pelenturan dan kompresi lateral. Nah, di sini ada cara mengukurnya.
ya, bed weight atau tebal bed. Nah, nanti di sini mengukurnya juga ada alatnya. Ya. Di sini juga ada perbedaan antara lebar drift pulley dengan driven pulley diameternya, ya, pada kecepatan rendah. Drive pulley diameternya lebih kecil. Dan driven pulley bagian belakang diameternya lebih besar. Ini pada saat kecepatan rendah. Nah, pada saat kecepatan tinggi, ya, drive pulley diameternya lebih besar. Ya, sedangkan driven pulley diameternya lebih kecil. Ya, karena kalau kecepatan tinggi, ya, depan harus lebih besar daripada belakang. Sama seperti halnya sepeda. Ya, lanjut. Kita drive wheel, kita sudah mengetahui komponennya. Nah, berikut adalah cara kerja sistem V-matic. Ya. Nah, sini ada videonya. Ya, bisa dilihat langsung. Ya, berawal dari kurve as atau crankshaft, ya, berputar lalu mengarah ke drive pulley, ya, memutar drive pulley dari drive pulley. Ya, untuk memutar driven pulley menggunakan perantara seperti V-belt. Ya, sebagai penggantinya rantai karena ini V-matic, jadi menggunakan V-belt. Nah, agar driven pulley berputar melalui apa? Melalui V-belt. Nah, di sini akan diberitahukan kondisi pada saat kecepatan rendah dengan kecepatan tinggi. Ya, sini sudah terlihat. Ya, contohnya sini ada perubahannya, ya. Drive pulley lebih besar, lalu driven pulley-nya juga lebih besar bergantian. Nah, di sini contohnya pada saat awal ingin kecepatan tinggi, dia akan berubah kemana mestinya, ya. Dari diameter kecil, ya, lalu ke diameter besar. Kenapa? Karena roller bertekanan karena adanya gaya sentrifugal menjauhi titik pusat. Yang tadinya roller ada di bawah dekat dengan kruk asnya, lalu lama-lama keluar menjauhi titik pusat untuk mendorong mangkok pulley bagian movable drive face. Ya, semakin jauh dia semakin makin menekan karena kecepatannya makin tinggi. Nah, untuk driven pulley-nya, ya, yang bagian belakang, ketika kecepatan tinggi dia akan diameternya berubah menjadi lebih kecil, ya, karena kecepatannya semakin tinggi. Kalau nanti kecepatan dia rendah, dia akan berubah lagi diameternya menjadi lebih besar. Nah, di sini ada tekanan, ya, makin kencang, ya, otomatis movable driven face, ya, dan driven face-nya makin melebar. Ya. Lalu setelah itu roda berputar. Melalui apa? Melalui clutch outer yang kampas kopling itu bersentuhan langsung dengan, ya, di sini kampas kopling berputar sama seperti hanya wedge roller, ya, menjauhi titik pusat. Ketika dia semakin kencang putarannya, nah, dia akan menyentuh clutch outer dan clutch outer itu akan memutar roda. Ya, situ. Sudah. Setelah cara kerja, nah, di sini ada perawatan sistem V-matic-nya. Ini ada 9 urutan. Yang pertama, pemeriksaan drive belt. Ya, di sini pemeriksaan drive belt yang pertama, lepaskan air duct. Ya, lepaskannya menggunakan apa? Menggunakan obeng plus, ya. Longgarkan skrunya, di sini ada skrunya, ya. Nah, di sini ada skrunya. Nah, skrunya ini kita longgarkan, ya, menggunakan obeng plus. Kalau sudah dikendorkan, yang kedua kita melepas left crankcase cover, ya, atau box CVT sebutannya, ya. Lepaskan buat pemasangannya menggunakan kunci T8 atau T10 bagi yang sudah ada covernya. Ya, yang berikutnya adalah pemeriksaan kausan drive belt. Ya. Di sini yang kita periksa adalah lebar dari drive beltnya. Bagaimana caranya? Seperti digambar, ya, menggunakan 3 buah mistar, lalu, ya, diukur bagian V-beltnya. Seperti ini saya contohkan, ya, 3 buah mistar, ya, 2 di sini, nah, yang satunya di sini untuk mengukur bagian ini. Kita ukur. Lalu kita baca hasilnya di sini, ya, di sini cara mengukurnya. Nah, kalau sudah dibaca hasilnya, jika hasilnya lebih dari batas servis, maka harus diganti.
Lalu berikutnya yang keempat, pemisahan goresan retak kerusakan lain dari drive beltnya. Dilihat atau ada luka di sini, ya di sini ada luka atau di sininya, lihat retak atau tidaknya seperti ini. Ya, kalau tidak ada retakan, tidak ada sayatan, berarti masih bagus. Kalau sudah ada retakan atau sayatan, berarti harus diganti. Ya. Selanjutnya, kedua, pemeriksaan kopling sentrifugal. Nah, di sini kita melepaskan drive face-nya terlebih dahulu. Tahan drive face dengan clutch center holder, lalu buka mur drive face dan lepaskan drive face-nya. Ya, di sini SST yang dipakai adalah clutch center holder. Ini untuk starter yang masih bunyi. Kalau yang sudah menggunakan ACG, dia menggunakan universal holder. Nah, di sini saya akan menunjukkan alatnya. Dan di tangan kanan saya ini adalah clutch center holder untuk motor matic. Nah, dan ini universal holder ya untuk yang menggunakan starter ACG. Ya, berbeda ya. Di sini sama yang ini karena kalau ini ada lekukannya, ya. Ini ada lekukannya, kalau yang ini tidak. Ya, hanya ada bulatan di sini. Lanjut. Setelah itu kita melepaskan clutch center holder. Nah, tahan clutch center holder dengan flywheel holdernya. Nah, di sini ya ditahan, kemudian dibuka clutch center holdernya ya. Nih clutch center holdernya ya untuk melepas clutch outernya ya, menahan clutch outer, lalu dibuka menggunakan kunci shocknya. Setelah itu kalau sudah, kita mengukur diameter dalam. Kalau sudah kita mengukur ya diameter dalam rumah kopling atau clutch outer menggunakan vernier caliper ya. Vernier caliper ini kita gunakan yang inside jaws ya, inside jaws untuk diameter dalam. Terus seperti ini ya. Ini mengukurnya. Kalau sudah kita ukur lalu kita baca, jika hasilnya melebihi batas servis, maka clutch outer ini harus diganti dan diperiksa secara visual apakah ada goresan ya atau karat atau dan lain sebagainya ya. Karena kalau sudah ada karat ya bisa dibersihkan, tapi kalau sudah terlalu lama harus diganti karena korosi ya, tidak bisa dipakai. Lanjut. Lalu yang ketiga, pemeriksaan clutch wake. Nah, di sini ya pemeriksaan clutch wake ya atau kampas koplingnya ya. Di sini sama ya, kita akan memeriksa tebal kampas koplingnya ya, menggunakan sama seperti tadi ya, vernier caliper. Bagian apa? Bagian debar. Debar ini yang bawah ya, yang bawah ini debar, ini debar ya. Nah, kita ukur tebalnya dari sini ya, begini cara mengukurnya, sama seperti di gambar ya. Kalau sudah kita baca, nah jikalau hasilnya melebihi batas servis ya atau kurang dari batas servis harus diganti ya. Berikutnya pembongkaran riven pulley assembly. Nah, di sini setelah kita mengukur kampas koplingnya, kita akan membuka riven pulley-nya. Pertama kita lepaskan riven pulley-nya ya dari drive wheel, semua kita lepas ya yang tadi. Lalu yang kedua, lepaskan movable drive face assembly. Itu berarti bagian rumah rollernya ya, bagian depan yang ini ya, kita melepaskan. Nah, ini kita keluarkan semua isinya, wedge roller, ram plate dan slide piece di sini. Lalu yang ketiga di sini, lepaskan mur clutch driven pulley. Nah, ini. Nah, kita melepas mur clutch driven pulley ini. Ya, gimana caranya? Kita tahan dulu. Ya, driven pulley ini menggunakan SST yang bernama clutch spring compressor seperti ini. Ya, untuk membuka driven pulley-nya. Masukin di sini. Ya. Lalu nanti diputar bagian sininya.
Lalu kalau sudah kita buka ini ya, mur plat driven pulley-nya menggunakan apa? Ya, ini socket wrench. Ya. Kita buka murnya, lalu kita lepas. Nah, terbuka. Lanjut. Nah, setelah pembongkaran driven pulley, lalu pembongkaran clutch wake. Nah, di sini juga sama, ya. Kita melepaskan set plate-nya dulu, terlebih dahulu ya. Set plate-nya gunakan obeng min ya, untuk melepaskan eklip dan set plate-nya seperti digambar. Ya, kalau sudah dicungkil ya, bagian set plate-nya menggunakan obeng min. Lalu yang kedua, melepaskan show spring ya, atau per kampas koplingnya. Menggunakan apa? Hook pick ya, yang ujungnya tajam untuk melepaskan show springnya. Lalu yang ketiga, lepaskan clutch wake. Geser saja ya, dan lepaskan clutch wake dari damper rubber. Angkat clutch wake-nya dan lepaskan dari drive plate, dari dudukan kampas kopling. Tuh. Lanjut, setelah pembongkaran clutch wake-nya, kita melepaskan damper rubber ya. Selanjutnya kita akan melepaskan damper rubber. Lepaskan damper rubber dari drive plate seperti gambar ini. Nah, dilepas, lalu damper rubber dibuat dengan membakar karet di sekitar sebuah polar logam. Ya, damper rubber dapat dilepaskan dengan mudah dari drive plate dengan mengangkatnya. Nah, untuk pemeriksaan damper rubbernya, dicek secara visual apakah ada kausan, retak-retak, sayatan, deformasi, dan kerusakan lainnya. Biasanya berbentuknya tidak bulat lagi, tapi sedikit melonjong ya. Jika bentuknya sudah berubah, damper rubber wajib diganti atau harus, karena berpengaruh dengan putaran mesin pada saat RPM rendah ke menengah. Ya, lanjut. Berikutnya, setelah tadi kita membongkar, kita merakit kembali clutch wake-nya ya. Pasang damper rubber terlebih dahulu pada drive plate-nya. Ya, kalau sudah pasang clutch wake dan dorong terhadap damper rubber. Ditempel langsung. Sudah pas. Nah, lalu berikutnya pasang shoe spring ya. Menggunakan apa tadi? Menggunakan hook pick ya, untuk memasang shoe spring-nya. Kalau sudah terpasang ya, lanjut kita akan memasang drive plate-nya. Nah, pasang side plate-nya di sini ya. Selanjutnya setelah pasang side plate, dilihat ujungnya di sini ada yang tajam dan ada yang lebih tumpul. Nah, yang tumpul menghadap ke bawah, ada yang agak tajam menghadap ke atas. Lalu dipaskan ke dudukannya, pukul dengan menggunakan palu secara merata mengelilingi ketiga pos menggunakan alas balok kayu. Kenapa menggunakan balok kayu ya? Agar rata ya, dudukannya itu, pemasangannya itu rata. Kalau tidak menggunakan balok, hanya sebagian saja yang terpukul. Dan terakhir, pasang eklip ya, dengan menggunakan tang apa saja bisa, tang kombinasi bisa ya. Pasang eklip pada alur-alur eklip dari Bosses, dan pastikan eklip itu yang colokannya menghadap ke posisi luar ya, bukan ke posisi dalam. Itu pemasangan klip. Lanjut, setelah pemasangan ini ya, perakitan driven pulley assembly. Nah, setelah tadi kita pasang semua, kita pasang kembali ya, mur plat driven pulley-nya. Setelah dibongkar, pasang kembali ya. Pasang. Nah, setelah dipasang, di sini ada torsinya atau standar kekencangan mur plat outernya ya, atau mur plat driven pulley. Di sini standarnya adalah 54 Nm ya, untuk standar kekencangan baut ini ya, kekencangan baut ya, kekencangan mur ya, kekencangan mur driven pulley assembly ya, 54 Nm. Nah, setelah berikutnya, kalau sudah pemasangan drive belt ya.
Pasang movable drive face assembly ya. Nah, pertama kita memasang dulu nih ya. Yang tadi movable drive face beserta roller dan rem plate dan slide piece. Pasang, masukkan lalu drive face boss, dan kedua pasang drive belt pada driven pulley assembly. Nah, caranya diletakkan di bawah ya. Driven pulley-nya dialasi oleh kain lap ya, atau kain majun. Kalau sudah, kita pasang drive beltnya lalu ditarik ya. Begitu untuk cara pemasangannya. Tidak boleh dipasang di atas, hanya di bawah ya. Setelah sudah dipasang drive beltnya, pasang driven pulley assembly ya. Jadi driven pulley-nya itu kita masukin dulu ke asnya ya. Setelah sudah masuk asnya, pasang drive face ya. Drive face dipasang, lalu kencangkan murnya. Nah, di sini ya dipasang menggunakan kunci torsi, lalu dikunci momen. Berapa kunci momennya? Untuk nilai standar torsinya adalah 40. Untuk standar torsinya untuk yang masih menggunakan starter yang kasar itu 108 Nm. Lalu untuk yang menggunakan ACG atau sudah menggunakan ACG, untuk torsinya standarnya adalah 59 Nm. Itu untuk drive face atau drive pulley, mur drive pulley ya. Setelah mur drive pulley sudah, pasang ya driven face-nya ya. Sudah dipasang ya. Pasang driven face, kencangkan murnya sudah. Nah, pasang clutch outer. Nah, clutch outernya juga sama. Ada standar pengencangannya atau standar torsinya. Untuk semua motor ya, standar torsinya adalah 49 Nm. Semua matic ya, untuk clutch outer itu adalah 49 Nm. Nah, lalu yang berikutnya adalah kencangkan drive belt ya. Putar crankshaft setiap 20 kali untuk mengencangkan drive belt agar posisinya tidak terlalu di bawah. Ya, lalu pasang left crankcase covernya ya. Yang berikutnya cover atau bak CVT-nya dipasang ke bagian CVT-nya untuk menutup. Nah, setelah sudah dipasang, jangan lupa packingnya ya dipasang. Lalu pin dowel-nya juga harus dipasang agar rata. Ya, kalau sudah dikencangkan menggunakan kunci T8. Nah, lalu setelah semua selesai, pasang air duct-nya ya menggunakan obeng plus. Nah, di sini kencangkan drive belt. Nah, di sini yang posisi atas ini adalah posisi drive belt setelah pemasangan. Ya, setelah pemasangan tadi kita itu posisinya seperti ini ya. Agak berantakan ya, bentuk drive beltnya tidak lurus ya. Lalu untuk setelah kita hidupkan, posisi drive beltnya akan berubah menjadinya seperti di bawah. Diameter yang depan atau drive pulley-nya lebih kecil daripada yang driven pulley, lebih besar. Dan posisi drive belt-nya lurus, rapi ya, tidak seperti yang atas, tidak seperti ketarik. Nah, karena ini belum dihidupkan dan ini setelah dihidupkan. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.